Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir Afandi. Saya mengampu mata kuliah komunikasi propaganda. Video ini saya buat sebagai syarat untuk dokumen sertifikasi dosen, yaitu pada poin pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT. Deskripsi mata kuliah ini menjelaskan gambaran umum tentang komunikasi propaganda. Pengertian dan pemahaman khusus tentang komunikasi propaganda ini dibahas secara khusus dan terpisah karena perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan dengan komunikasi pada umumnya. Perkuliahan ini membahas serta memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep, proses, serta bentuk komunikasi propaganda. Dalam mata kuliah ini juga dibahas tentang perkembangan studi kasus komunikasi propaganda di Indonesia dan juga dunia, termasuk pemanfaatan medianya, baik yang media konvensional ataupun media yang baru atau new media. Capaian mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa memahami dengan baik, mengenal teori-teori yang berkenaan dengan komunikasi propaganda. Mahasiswa memiliki kemampuan mengaplikasikan ilmu komunikasi dan juga komunikasi propaganda dan memiliki keilmuan untuk mengembangkan gagasan, pemikiran, serta keilmuan yang berkenaan dengan komunikasi propaganda. Mahasiswa juga dapat memahami komunikasi propaganda sebagai suatu bentuk komunikasi yang menyampaikan kebenaran menurut versi propagandis dengan menggunakan cara-cara persuasif untuk mengubah atau mempengaruhi masyarakat atau massa yang menjadi targetnya atau memperkenalkan hal-hal yang baru. Materi pada mata kuliah komunikasi propaganda ini yang pertama tentang propaganda, komunikasi dan definisi propaganda. Yang kedua ada propaganda di dunia internasional seperti ideologi fasisme, Nazi, Perang Dunia, dan Zionisme Israel. Yang ketiga ada praktik propaganda, kemudian ada teknik propaganda, media propaganda, jenis propaganda, status propagandis, dan kiat-kiat propaganda. Kemudian yang keempat ada moralitas bagi propagandis. Yang kelima ada propaganda dalam perspektif Islam. Kemudian yang terakhir ada materi tentang counter propaganda atau melawan propaganda. Sistem pembelajaran di mata kuliah ini lebih banyak kepada ceramah, kemudian juga diskusi dan juga interaktif kaitan dengan studi kasus di Indonesia maupun di internasional tentang kejadian-kejadian ataupun komunikasi propaganda. Kemudian sistem penilaiannya yang pertama itu dari partisipasi kuliah itu mendapat 10%, kemudian tugas-tugas itu 30%, ujian tengah semester juga 30%, serta ujian semester akhir juga 30%, sehingga total 100% untuk penilaian di mata kuliah komunikasi propaganda. Berikut saya tampilkan salah satu pertemuan perkuliahan menggunakan Zoom kaitan dengan materi komunikasi propaganda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik-teknik propaganda. Kalau sebelumnya belum mengetahui tentang apa itu propaganda, kemudian bentuk-bentuk propaganda, bisa di play ulang di rekaman video di channel YouTube. Untuk kali ini langsung saja kita akan membahas tentang teknik propaganda, dan nanti kita akan coba praktekkan cara menganalisis dari sebuah video klip yang saya anggap itu merupakan propaganda, bukan hanya propaganda tapi agitasi begitu.
Saya share untuk slide-nya. Oke, kelihatan ya. Untuk slide-nya sudah kelihatan. Atas. Oke. Oke, untuk teknik propaganda. Nah, di sini yang pertama itu ada name calling. Nah, ini pernah saya bahas ada plain fog. Nah, plain fog ini si propagandis sadar bahwa pendekatan persuasif mereka itu terhambat jika mereka tampak asing di mata masyarakat gitu. Makanya biasanya si propagandis ini akan berusaha mengidentifikasikan sedekat mungkin dengan nilai dan gaya hidup sasaran propaganda dengan menggunakan aksen atau idiom lokal. Misalnya begini, si calon A misalnya kampanye di daerah kampung lah misalnya. Nah, si calon A sebetulnya bukan berasal dari kampung itu, tetapi di kampung itu misalnya ada budaya bahasanya itu bahasa daerah misalnya. Maka si calon itu mendadak menggunakan bahasa daerah yang bisa dipahami oleh si masyarakat di kampung itu. Nah, ini biasanya menggunakan plain vlogs. Jadi kalau tidak menggunakan bahasa daerah seolah-olah dia merasa asing gitu kalau dia datang kampanye ke kampung yang biasanya menggunakan bahasa daerah gitu. Makanya otomatis pasti yang datang itu si calon itu akan berusaha untuk menggunakan bahasa daerah untuk lebih mendekatkan gitu ke masyarakatnya. Kemudian selanjutnya ada teknik testimonial. Nah, ini salah satu teknik propaganda yang paling banyak digunakan kalau kalian sering melihat TV ataupun berita. Nah, ini biasanya testimonial paling sering ditemukan. Biasanya ini berisi seseorang atau menampilkan seseorang yang bertujuan mendukung atau bisa jadi tidak mendukung suatu konsep atau ide atau gagasan atau produk gitu. Terkadang propagandis menggunakan lembaga yang dapat dipercaya untuk mendukung atau mengkritik sebuah gagasan. Nah, variasi dari propaganda ini biasanya mengkaitkan sesuatu dengan kekuasaan agar sasaran atau audiens itu mempercayai karena otoritas yang mengatakan hal itu. Misalnya, eh, ada seorang tokoh misalkan memberitakan si A itu terlibat korupsi misalnya, tetapi dia belum terpidana ataupun tersangka atau ditangkap oleh KPK misalnya, tapi melemparkan satu isu bahwa si A itu korupsi misalnya. Nah, untuk masyarakat mempercaya itu, maka digunakanlah misalkan tokoh-tokoh yang lain yang mungkin kredibel secara misalnya profesinya ataupun keilmuannya yang menyatakan mendukung itu, bahwa si A itu memang korupsi misalnya. Nah, ini sebetulnya testimonial. Maka akan muncul misalnya orang-orang yang mendukung gagasan atau ide yang dilemparkan oleh si propagandis. Sehingga masyarakat itu dibuat percaya bahwa oh ternyata tokoh A, tokoh B, tokoh C itu sepakat terhadap satu isu ataupun gagasan yang senada oleh propagandis begitu. Oke, itu teknik propaganda ya. Untuk kita akan coba analisis dari salah satu video klip yang menurut saya ini merupakan propaganda. Selain propaganda juga merupakan agitasi sebetulnya. Kita akan play dulu, nanti kita diskusikan. Oke. Kita ini bangsa agraris, 60% hidup di pesisir. Harusnya pesisir diselamatkan, bukan kemudian diuruk dan dijadikan apartemen, dijadikan hotel, dijadikan mall, dijadikan tempat-tempat lainnya. Bila matamu terarah, sisipkan sebuah makna yang sulit untuk terucapkan. Berharap semua akan jadi indah. Kepalkan tangan
Oke, cukup ya. Oke, sekarang saya tanya coba kalian pas denger dulu lah, pas denger lagu ini tanggapan kalian gimana? Silakan. Siapa dulu? Oke, yang lain. Eli, silakan tanggapannya. Izin jawab. Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin rasa kesal, tapi menjadi pertanyaan, kesal kepada hal apa atau kepada siapa, kepada atau untuk apa tujuan kesal itu. Hmm. Kalau yang ditangkap gimana pesannya? Hmm. Yang ditangkap kekesalan untuk perebutan Perebutan apa? Oke, coba yang lain, yang lain. Oke, berarti langsung coba dibahas saja ya. Kita coba share lagi dari awal. Nah ini kita coba hilangkan suaranya. Nah, misalkan di sini kelihatan ya. Nah, ini kan sebetulnya di awal itu ada video apa teks didedikasikan untuk bangsa Indonesia yang telah berjuang untuk negaranya. Gitu. Terus coba itu di menit 6. Nah, ini simbol dari TKW, devisa, tapi seolah-olah TKW itu, nah di sini ada di belakangnya ada pahlawan devisa, kemudian ini TKW-nya dan ini majikannya. Jadi seolah-olah memang TKW ini dijadikan pahlawan devisa tapi tersiksa begitu. Jadi gambarannya di scene seperti inilah gitu, gambaran di scene ini. Konspirasi ya yang ditunjukkan. Jadi video ini memang selain propaganda juga merupakan agitasi untuk menggerakkan masyarakat agar untuk bergeraklah intinya menolak aturan yang dikeluarkan oleh Presiden tahun 2014. Oke, cukup dulu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Allahumma fiq la famitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu video pembelajaran dari saya yang merupakan salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2022. Allahumma fiq la famitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.